Ini katanya ulama, uang itu lekan Yaman, ketahin, bersudah ketahin, hadromi. Mani kalau ini 40 hari, selama 40 hari, gak jadi orang hebat. Artinya nafsu dia gak terdidik, dia gak ada semangat untuk kumpul dengan orang-orang baik, gak semangat untuk ibadah. Aneh, sangat aneh. Karena tempatnya mendukung untuk jadi orang baik. Waduh, kalau bahasanya ulama, kita ini masuk Ramadan, mari kalau masuk Ramadan ini pancet, itu dianggap sama ulama kita itu orang aneh. Kok iso ini? Ramadan lah mulai, Syawal kok membalikan settingan April mana? Harusnya buah dari Ramadan, jadi kan plus sebulan ya. Kalau hasilnya benar, ada hasilnya harusnya. Berarti kita ibadah sebulan, sholat, tahajud, poso, witir, tarawih, sembarang kali harusnya ada hasilnya. Tapi kenapa nggak ada hasilnya? Ya berarti ada sebab yang merusak ibadah tadi. Pagi-pagi kalau ngobrol sama beberapa ustadz di Lawang, setiap Senin ngajarnya di Lawang. Itu bahas setan, ambil bahas nafsu. Jadi musuh kita itu kan dua, setan sama nafsu. Tapi di antara dua ini, musuh yang paling berat itu bukan setan, melainkan hawa nafsu kita. Loh kok bisa? Bukankah setan itu yang minta sama Allah, qala rabbi anzirni ila yaumil qiyamah. Permohonan permintaan setan, ya Allah, kasih saya kesempatan hidup sampai di kiamat. Tujuannya apa? La lahum ajma'in. Menungso ini anaknya Adam ini, dia dendam anaknya Adam ini bakal tak ajak sebanyak-banyaknya untuk nyemplung nang neraka. Nah, itu kan berarti betul-betul setan itu dengan giginya ngajak manusia. Tapi ternyata di bulan Ramadan mereka diterangkan kok. Iya kan? Meskipun sebagai ulama menafsiri hadis bahwa Tuhan maradatu syayatin, setan itu dikerangkeng, itu bukan berarti setannya dikerangkeng. Tapi godaan setan itu akan minim hasilnya dikarenakan kita puasa. Tapi sebagai ulama tidak termasuk Imam Ibn Hajar Asqalani yang menyarai Sahih Bukhari, beliau kalau nggak salah menyatakan setan betul-betul dikerangkeng. Mari ngono kula ditakonnya hukum pasar. Yang pasar mana? Apa Gus? Apa? Padahal poso. Ramadan setan dikerangkeng. Terus di pasar buat itu buka iso saya buka dulu. Apa pakaiannya itu ngapret buka. Padahal kalau ini poso meniki. Jadi hadisnya kan setan dikerangkeng. Itu namanya nafsu. Dan nafsu itu lebih dahsyat daripada godaannya setan. Dan menunjukkan bahwasanya nafsu itu lebih hebat. Ketika Ramadan setan dikerangkeng, banyak manusia yang masih kalah dengan godaannya hawa nafsu. Jadi menjaga wudhu itu ketoannya gampang. Wudhu berapa menit? 5 menit, tidak sampai. Tapi prakteknya orang yang bisa menjaga wudhu, kata Nabi Muhammad, la yuhabbu al wudhu illa mu'min. Itu distempel amikannya Nabi, yang bisa melakukan wudhu, menjaga wudhu hanya orang mukmin. Wa qala aidan, dalam hadis lain Nabi menyatakan, man tawaddoa, siapa saja yang berwudu, fa ahsana wudu'a, kemudian dia wudunya diperbaiki, diapi wudunya, kharajat khotoyahu, dosanya akan rontok min jasadihi, dari semua anggota badannya, hatta takhruja min al-bari, sampai-sampai kalau ditampakkan setiap dari kuku kita itu akan mengeluarkan dosa. Dari saking banyaknya dosa yang kita lakukan dan kita berwudu. Aslinya hadis kanjeng Nabi itu insya Allah dudukno di antaranya dudukno rahmati Gusti Allah kepada kita. Hadis Nabi Muhammad secara keseluruhan, wudu, sholat duha, sholat 5 waktu, itu secara keseluruhan istighfar, secara keseluruhan itu menunjukkan rahmat Gusti Allah. Kenapa? Satu, mulai dari sholat duha 2 rakaat saja. Dikatakan sama Nabi Muhammad, man hafadha ala rakaatai duha, orang yang menjaga 2 rakaat duha itu akan diampuni dosanya meskipun dosanya seperti bumi yang ada
dilakukan. Jadi dengan rakaat duha dosa diampuni. Nggak cukup sampai di situ. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, barang siapa yang mengucapkan itu selama 100 sebanyak 100 kali akan diampuni dosanya meskipun seperti bunyi yang ada di lautan. Di sini masih wudhu. Orang yang wudhu dan caranya bagus wudhunya diampuni dosanya. Dan dalam hadis lain Nabi menyatakan orang yang sholat 5 waktu, sholat 5 waktu itu Nabi memakai gambaran menungso itu lek di ngarepe ono kali dari adus sedina 5 kali. Ada sungai di depan rumahnya mandi 5 kali. Kira-kira di awalnya ono bolonte apa enggak? Jawabannya sahabat enggak ada. Itu perumpamaan sholat. Sholat itu kalau dilakukan 5 waktu gak pernah bolong, maka dosanya akan rontok. Bayangkan, setiap hadis yang dibawa Nabi Muhammad ibadah apapun itu kalau kita merasakan sentuhan rahmat Allah ada di situ. Cuma kita kan mengatakan secara pribadi masing-masing kita mengatakan rahmat Allah itu hubungannya harus dengan dunia. Rezeki butuh lancar, duit butuh akeh, usaha butuh besar. Itu kita tuh rahmat yang luas sama kita dipersempit untuk urusan duniawi. Paham ya? Jadi jangan pernah kita katakan Allah gak sayang sama aku. Allah tidak, kita yang kurang tahu, kurang memahami rahmat Gusti Allah. Satu sahabat yang terkenal, maksudnya kejadiannya Arab itu orang Badui. Orang Badui kencing di masjid, iya kan? Jadi kanjeng Nabi ini misal, ini kita kumpul ambil kanjeng Nabi ini di masjid. Badui nyelonong masjid boyo. Itu langsung ambil sahabat katanya digesuk. Katanya digorong. Tapi menyerahkan cerdasnya Nabi Muhammad. Oh coba gesuk, nanti sih teletian tutup dinding. Untung masuknya dari sahabat itu. Begitu digesuk kan masuk diblokin sama masuknya pasti. Itu kencing, tapi sama Nabi Muhammad jadi digesuk sampai mati. Nah, baru setelah sahabat itu selesai kencing, sahabat yang lain disuruh untuk apa? Bersihkan. Menceng. Tahu dia merasa kalau dirinya salah, dan dia tahu kalau sahabat yang lain itu nggak seneng sama dia. Ketok soalnya dari koyo di masjid. Ini koyo di masjid bukan sengaja loh ya, tapi nggak sengaja. Artinya dia nggak memahami mungkin sucinya masjid atau apa. Kalau nggak paham secara hadis ya. Tapi intinya nggak ada unsur untuk menistakan masjid. Nah, ketika kanjeng Nabi ini nyempuroni, gak apa-apa, istilahnya sama Nabi Muhammad gak dihukum. Sahabat yang lain gergeten, langsung kata sahabat yang kencing tadi, baju tadi, ya Allah, rahmati saya dan rahmati Muhammad. Yang lain gak usah kayak rahmat. Rahmati saya dan rahmati Muhammad. Sintiane sih gak senang udah gak usah kayak rahmat. Orang Badui. Nah kita itu pokoknya lagi nggak cocok ya butuh dia. Langsung kata Nabi Muhammad, dapat kosor, tidak salah. Kosor atau apa? Awakmu itu telah mau sakit rahmat Gusti Allah. Rahmat Gusti Allah mas. Kan Nabi nggak marah, Nabi nggak marah, nggak dukung. Tapi memahami situasinya orang yang sedang kecewa, sehingga saat kita ucap Surah rahmat apa Muhammad tuh ayatnya nggak usah dikira rahmat apa. Insya Allah. Jadi ini kembali ke masalah saja. Masalah hasilnya rahmatnya besar itu luas, paham ya? Jadi kalau sekarang kita melihat dosa diampuni. Kenapa sih kok kita kurang termotivasi? Pahala ganjaran yang berupa pengampunan dosa, karena kita masih belum masuk ke alam barzah. Kita nggak melihat dosa itu sekecil apapun akan menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad itu nggak mau umatnya kenapa nggak mau? Saking sayangi, sampai setiap amalan ibadah itu hampir semuanya pasti ada manfaat takbir lisaiat, pengampunan sebuah dosa. Tapi kalau kita, karena kita itu pemikirannya cetek bahasa sekarang,
Maka kita hanya memikirkan sing jenenge pak kebaikan, kenikmatan itu ya kita harus punya kenikmatan dunia. Kayak apa kan duit, sih gitu. Nah, kalau kita modelannya kayak gitu, ya berarti kita secara iman masih kurang. Ada juga. Karena kita memandang rahmat Allah itu ternyata yang besar bukan pengampunan dosa, tapi justru dikasih dunia yang melimpah. Kalau mau ningali video dari topik, coba saudara ada topik. Besok kita mati, Anda meninggal. Oh, persiapan itu ada juga. Seperti almarhum dari Ishak, masya Allah, Allah ya kamu. Akhirnya aku saking scroll malah itu orang kata-kata yang pokoknya dua orang gak nyongko cepet. Aku kalau kenal dari Ishak ngerti, bukan kenal ngerti. Sing situ ya yang penasaran atau komentar netizen yang budiman ya. Oh ternyata meninggal dunia dari Ishak, masya Allah. Masya Allah setelah dia hijrah beberapa tahun yang lalu, ini kan nggak ada yang tahu kita. Bahkan yang lebih fatal itu kalau kita ngaji, tapi kita masih punya penyakit merasa lebih baik daripada orang yang tidak ngaji, itu fatal itu. Jadi jangan dibiarkan penyakit itu mendarah daging. Semakin ngaji semakin merasa baik, bukan. Tapi semakin ngaji semakin diri kita merasa banyak kurangnya di hadapan Allah Subhanahu. Butuh fardu-fardunya butuh sita. Fardu wudu itu ada 6. Arba'atun 4, di antara 6 itu 4. Sabatat bil Quran, itu ditetapkan lewat Al-Quran. Apa yang 4 itu? Wahya wasul wajhi, basuh wajah. Wa wasul yadaini, basuh kedua tangan. Wa masubak birroksi, mengusap sebagian kepala. Bahwa seluruh rijla ini membasuh kedua kaki. 4 ini itu dibahas di Quran. Wasnani bisunnah, tapi yang 2 sisanya itu ditetapkan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahuma, apa 2 itu? Aniyah wa tartib, yaitu niat dan berutang. Jelas ya? Al-aslu bihi, asal kewajiban wudu. Qauluhu ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Gila arep pondok bahas ayatnya ini, ada satu hal yang menarik teman-teman. Tapi masalah nahwu ini. Pun syarhul burud. Syarah penjelasan terkait fardu-fardunya wudu. Al-awwal an-niyah, yang pertama urusan niat. Nomor 2 di bawah, jangan dikali catatan kakinya itu. Faedah. Nah, ini ada faedah penting. Ya ta'alaq bin niyah, kalau kasih masuk saset tadi madongi. Ya ta'alaq bin niyah sab'atu ahkamin. Yang berkaitan dengan niat itu ada 7 aturan majmu'ah fi qouli ba'dihim, dan 7 aturan itu dikumpulkan dalam sebuah syair sebuah su'ala kita berfiniyah nanti dimabaza biha wala wasan. Haqiqatul hukmun ma'adun wasalan kaifiyatul syartun wa maksudun hasan. Jadi niat itu kaitannya ada 7. Ada 7 ya betul, ada 7. 1 dipelajari dikit dengan yang ada kitabnya. Contoh terdidikan siapa kita berbagi dulu. 1 hakikatnya niat. Pengertian niat. Apa pengertian niat itu? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Bertujuan melakukan sesuatu, kerentek melakukan sesuatu yang berbarengan dengan melakukan sesuatu itu. Artinya niat itu harus berbarengan dengan ibadah. Jelas ya? Jadi bukan niat itu gini, aku niat katanya sholat subuh, itu bukan niat. Kalau dalam bahasa Arab itu azm, keinginan untuk sholat subuh. Tak putus sedikit. Ada hadis Nabi yang menyatakan orang yang niat, intinya orang yang niat baik dan belum kelakon, maka dia dikasih pahala, iya kan? Pernah dengar hadisnya kan? Dan ada orang niat jelek
ngelakon itu juga dikasih pahala. Itu namanya. Jadi orang kalau niat baik nggak ngelakon dikai ganjaran siji, tapi nek ngelakoni dikai ganjaran 10. Ada orang yang niat jelek nggak ngelakon itu ditulis ganjaran siji, tapi ada yang ngelakoni ditulis dosa siji. Kan pernah dengar kayak gitu? Oh berarti kalau kita niat kemudian malah nggak situ tolong oleh ganjaran apa dulu ya? Kan itu? Iya, itu leh belajar hadis tanpa syarah hasilnya kayak ngono sih. Tapi lek dijebno ambil satu hadis lain mulai bingung. Kamu jadi untuk itu. Dalam hadis lain Nabi menyatakan idza taqal muslimani bisa diterima. Kalau ada dua orang muslim yang masing-masing bawa pedang, cara saya bawa celurit. Fal qatil wal maqtul benar. Sing dipateni ambek sing dipateni itu bener apa kabeh? Sahabat itu dengar keterangan sing mateni ambek sing dipateni bener apa? Oke lah, yang qatil kata sahabat, yang qatil yang mateni di rokok kita masuk akal bisa terima. Karena baru maqtul, sing dipateni apa rokok kali nang rokok. Nah, kata Nabi Muhammad di annahu karena aziman atau li annahu ya'zim ala qatli soalnya. Karena yang terbunuh itu wis niat pateni koncone cuma dia kalah. Jelas. Yang membuat dia masuk neraka apa? Perbuatannya, bukan niatnya. Lah terus sampai hadis tadi gimana? Nah, paham kan? Itu lek mau hadis separuh-separuh hasilnya gitu. Bingung kan dhewe. Pokoknya kayak gitu Ustaz. Ya, paling ini khusus pembunuhan. Lihatnya gak apa-apa ini. Nah, ulama itu mengatakan kalau niatnya itu bulan, wes disiap mau sembarang contoh, ayo kok ini maksiat nggak masa jalan jalan Indonesia. Urunan anak atau apa sih ini urunannya ya di lokasi transfer. Dilalah bengi loro kurang di lokasi. Jadi kalau niat mulai isu misalnya nih niatnya terus apa? Batal kalau pahala dosa. Kok dosa? Jadi kamu kok niatnya wis bulat, wis ono persiapan kali ini mabuk, mabukan. Beda nek supamane durung niat. Lek iskal lek kate mlaku dia niat cuma belum persiapan. Paham ya? Niat cuma belum persiapan. Sama kayak gini loh. Orang itu dikasih pahala tahajud masuk ke tahajud dalam hadis itu lek jenengan wis persiapan. Untuk bengi tahajud aku bismillah disetel beker jam tapi mantet mulai istiqomah molor tapi jam 5. Ini orang dapat pahala tahajud. Apa orang wis niat tadi jam setengah ya tapi jam 10. HP ini wis di alarm sembarang kali turun jam 10 normal. Ini enggak tahajud wis. Apa prakteknya? Turun molor jam 1. Inilah jam 1 itu loh. Sebuah kali jam 10. Karena niatnya cuma ngomong aku tahajud, ngomong menutup. Wis turun jam 1, HP ini kasih alarm karena takut ganggu nikmati. Turun, gimana dapat pahala? Oh ada pahala. Loh kenapa? Niat asal niat itu gampangan gitu loh. Kayak orang ini loh, nyumbang mana? Usia kapan langsung bangkuk? Mana ada orang ngomong gitu kan? Tapi gak makan. Orang kita itu gak makan, itu gak ada pahala. Iya, kalau duit aku, kalau minta sumbangas, dilalah, kena musibah, katanya habis, oleh pahala niat dia juga. Paham ya? Jadi hakikatnya niat itu adalah melakukan sesuatu, bertujuan melakukan sesuatu yang dibarengi dengan awal ibadah. Kalau azam, bahwa ibadah kalau azam bahwa khususnya ada pemikiran begini, ada asal itu ya apa? Iktikat apa namanya niat sebelum melakukan sesuatu. Hukumnya niat itu wajib. Jadi hukum niat adalah wajib, wajiban seringnya. Tapi ada niat yang sunnah. Ini memandikan mayit. Memandikan mayit hukumnya apa? Wajib. Kalau mayit mati dimandikan wajib. Tapi niat memandikan mayit adalah sunnah. Jelas ya, paham ya? Lek kita mandi, saya mandi junub.
Saya wajib niat apa enggak? Wajib. Kalau saya enggak niat, enggak sah nantinya. Tapi kalau saya memandikan mayit hukumnya apa? Wajib. Tapi niatnya adalah sunnah. Saya niat memandikan mayit. Itu sunnah niatnya. Paham maksudnya? Loh, berarti masuk gak niat gak apa-apa. Yang penting terus kabeh. Tapi memandikan mayit itu butuh api loh. Nggak ingin ke api. Namanya memandikan mobil. Ibu teman itu. Langsung penting sama. Ya seperti saya, memang nggak api caranya. Mahal tempat yang niat itu di hati, bukan di lisan tapi di hati. Zaman waktu pelaksanaan niat itu awal ibadah, itu awal ibadah. Jadi kalau sholat ketika takbir, kalau wudu ketika masuk wajah. Wa kharaja ini catatan penting harus dihafal. Keluar dari awal ibadah itu tiga ibadah. Tiga ibadah ini boleh dimajukan. Satu puasa, dua zakat, tiga udhiyah berkurban. Zakat, misal mulai zakat fitrah. Dikatakan ini zakat fitrah ketika saya menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat ini. Tapi kan jarang. Kita kan cuma niatin aja, aku niat untuk zakat. Kapan tak serah mending minggu depan boleh. Jadi antara niat dengan pelaksanaan itu ada jeda. Itu nggak jadi masalah. Kurban juga sama. Aku tuh terus saya pakai kurban. Kapan sih kurbannya? Minggu depan siang. Sah boleh, nggak jadi masalah. Dan puasa, khusus puasa harus sebelum puasa niatnya. Puasanya besok ini tanggal 1 Ramadan. Malam wajib niat. Harus lebih awal daripada ibadah. Jelas ya? Kaifiyah Tuhan caranya niat itu berbeda-beda dengan caranya ibadah. Niat sholat berarti niat sholat, niat wudu berarti niat wudu. Syaratnya niat, suruh Tuhan syaratnya niat ada 6 itu. Lanjut pembahasan minggu depan atau nanti. Ada pertanyaan? Sebelum kenapa itu lebih pemain baru?